Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, relawan-relawan Anies Baswedan dan pendukung-pendukung Anies Baswedan di Malaysia ternyata cukup menjadi perhatian yang sangat luar biasa. Mengapa saya mengatakan ini cukup menjadi perhatian luar biasa? Karena mereka menggaungkan Anies Baswedan menang. Anies Baswedan menang, Anies Baswedan menang katanya begitu kan. Ada yang berkomentar lagi ya bahwa dari narasi-narasi itu muncul begitu kan ya bahwa ya Anies Baswedan menang, Anies Baswedan unggul katanya begitu. Presiden dan sebagainya. Nah, dari ungkapan-ungkapan mereka ada yang menyatakan Prabowo kalah katanya begitu. Jadi dari saking dari pendukung-pendukung Anies Baswedan tidak hanya di Indonesia, bahkan ya di berbagai daerah pun mereka mengatakan Anies Baswedan menang begitu kan. Ini cukup menjadi perhatian begitu bahwa di Malaysia cukup menjadi perhatian bahwa akan ada kemenangan bagi Anies Baswedan. Walaupun ya sudah suara-suara mereka masih belum muncul ya dari KPU, tapi hasilnya cukup membuktikan ya. Kenapa saya katakan cukup membuktikan? Karena masyarakat yang bisa menilai dari pendukung-pendukung Anies Baswedan dan Prabowo ternyata lebih banyak pendukung Anies Baswedan di situ begitu kan. Ya, kita lihat saja bahwa yang selama ini dipertontonkan begitu kan ya, sambil joget-joget di situ Anies Baswedan, dia akan melihat sosok Anies Baswedan yang datang ke Malaysia kemarin begitu kan. Itu menjadi perhatian yang sangat luar biasa dan bahkan menjadi magnet luar biasa. Jadi kalau sudah seperti ini dari 1.700 ya orang begitu kan ya yang kemudian yang tergabung di situ ya separuh dari itu banyak yang mendukung Anies Baswedan. Yang masih 5% abu-abu ya yang dia mendukung sana sini masih belum jawaban, ternyata dia akan dipastikan kepada Anies Baswedan begitu. Jadi teriakan-teriakan seperti ini menggema sekali begitu. Jadi ya kita lihat saja realitanya sekarang begitu. Ada pengamanan secara ketat begitu. Ini TKI Malaysia menuju perubahan. Antusiasmenya sangat luar biasa. Bahkan mereka menunjukkan satu-satu ya. Dia menunjukkan ya unjuk jari satu katanya begitu kan. Satu katanya. Inilah antusiasme dari warga dari TKI Malaysia, apalagi di berbagai negara begitu kan. Saya kira apalagi di Amerika ya, terus kemudian apalagi di Taiwan dan sebagainya sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan. Ya, kita tunggu saja bagaimana hasil dari KPU sendiri begitu kan ya. Kalau sudah jelas-jelas seperti ini gimana begitu kan. Apakah dia, ya saya kira agak jauh kalau tidak menang begitu kan ya. Karena dia sudah mengatakan wah presiden sudah begitu banyak begitu ini. Di Malaysia ya ada 3 suara, SA01 Amin menang, Anies menang ya katanya begitu kan. Saking mereka menganggap bahwa apa yang kemudian didukung oleh masyarakat Malaysia di situ begitu kan. Ya karena masyarakat Malaysia itu kan paling banyak ya tentu adalah warga Madura juga di satu sisi. Ya bukan tidak mungkin orang Madura kan mengikut keluarga, kiai dan sebagainya begitu ini. Amin menang, insyaallah tenaga migran lebih diperhatikan dan tidak lagi LG tangisan ya para tenaga migran di sana. Insyaallah, amin ya. Ada berkomentar lagi Aulia, Masya Allah semoga langkah awal yang Allah meridai perubahan Indonesia lebih baik lepas dari culas katanya. Bahkan alhamdulillah di Malaysia pada pilih nomor 1. Ini komentar-komentar netizen. Ngeri banget mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa bukan tidak mungkin ya Anies Baswedan bisa menang. Nah, itu yang menjadi perhatian penting bagi kita. Artinya ya komentar-komentar seperti itu kan sudah jelas mereka begitu kan menganggap bahwa ada kemungkinan menang ya. Di Malaysia. Ya, kita lihat saja ini ya betapa membeludaknya di situ. Katanya dari kalau nggak salah 1.700 orang yang kemudian bisa nyoblos ya di situ, separuh dari mereka ya sekitaran mungkin 1.000 orang ya sudah bisa menyoblos untuk memilih Anies Baswedan ya, mungkin yang lain agak pecah begitu. Tapi nampaknya mereka ini yang menjadi cukup perhatian begitu kan. Ya, Anies presiden katanya begitu. Prabowo kalah.
Ini banyak sekali yang komentar begitu kan, sehingga masyarakat di situ begitu antusiasmenya begitu mendukung Anies Baswedan ya, berdesak-desakan ya, tidak hanya di JIS ternyata begitu kan ya yang berdesak-desakan, juga di berbagai daerah juga mereka berdesak-desakan. Artinya apa? Artinya kan masyarakat bisa menilai bahwa Anies Baswedan dipastikan akan ya keluar sebagai pemenang di situ begitu. Ini bayangkan begitu, bayangkan ya, sekian banyak orang seperti ini, masa Anies Baswedan tidak menang begitu kan ya. Di JIS juga banyak, di berbagai daerah, di berbagai kota, di berbagai negara-negara begitu kan ya, sudah menyatakan ya dukungan kepada Anies Baswedan. Itu magnetnya sangat luar biasa begitu kan ya. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa Anies Baswedan tidak menang, ya kacau begitu kan ya. Yang lucu aja video teriak-teriak ya bawa kencang, tapi 90% satu jari ke atas ya. Memang 01 pendukung dan didukung penuh sopan santun ya. Teriakannya Prabowo, tapi ya tunjuknya begitu kan ya, nunjuk jari tangannya begitu kan, itu menampakkan 01. Lihat saja TKM Malaysia, begitu antusias ya mendukung Anies Baswedan. Ya tetap mereka satu-satu. Karena janji-janji Anies Baswedan itu begitu sangat luar biasa, dan program-program Anies Baswedan sudah luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa begitu kan? Rata-rata ternyata yang saya lihat dan saya amati begitu kan, orang yang berangkat ke Malaysia itu tentu anaknya satu karena dia pendidikannya sangat butuh uang. Pendidikannya anaknya masih ada di pondok pesantren. Ya, ingin membahagiakan anaknya biar sama dengan orang-orang yang lain, bisa berpendidikan tinggi. Ya, banyak anak-anak tukang TKI di situ banyak yang sukses begitu kan, karena pendidikannya yang dilihat. Ya, cari nafkah ya, suami dan istri berangkat ke Malaysia di situ begitu kan. Kalau ya ini program Anies Baswedan diterapkan, yaitu menang misalnya, lalu kemudian ada pendidikan gratis, dia sudah mengurangi beban yang ada di Malaysia begitu kan. Bayangkan biayanya sudah gratis, anaknya mau nggak untuk bisa sekolah di situ begitu kan. Tinggal motivasi orang tua saja di situ begitu kan. Artinya kalau kita simpulkan ya bahwa orang-orang yang berangkat ke Malaysia itu karena terjebak pada situasi ekonomi yang memburuk yang ada di negeri kita begitu. Salah satunya misalnya begitu, pendidikan ya. Anaknya mau sekolah butuh uang, anaknya mau daftar ini butuh uang. Ya, tidak ada pilihan lagi karena di negara kita adalah lapangan pekerjaannya itu adalah itu aja. Maka ya yang kita harus rasakan harus berangkat di situ begitu kan. Jadi untuk membiayai pendidikan di situ. Jadi wajar dong kalau mereka memilih Anies Baswedan begitu. Kalau ada orang yang berangkat ke berbagai daerah ingin menyolahkan anaknya, lalu kemudian tidak ingin memilih Anies Baswedan, rugi besar mereka begitu. Mengapa saya katakan mereka rugi besar? Karena berangkat di berbagai daerah, di berbagai negara, di lintas negara, berangkat ke Taiwan, berangkat ke Malaysia, ke Amerika, ya, terus ke Singapura, Australia, di berbagai di berbagai negara, pasti tujuannya hanya satu. Ingin anaknya punya pendidikan tinggi. Itu aja sebenarnya. Apalagi orang Madura. Coba tebak orang Madura yang berangkat ke Malaysia. Pengen anaknya punya pendidikan. Pengen anaknya bisa mondok. Pengen anaknya sama dengan orang lain. Pengen anaknya bisa makan sini, makan situ, dan sebagainya. Itu tujuan mereka. Kalau seumpama Anies Baswedan menang menjadi presiden, menerapkan ya pendidikan gratis, itu sudah mengurangi beban orang tua di berbagai negara di situ begitu. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Para TKI-TKI yang ada di luar negeri di situ harus berpikir seperti itu. Sudah mengurangi beban yang sangat luar biasa begitu kan. Jadi kita harus berpikir secara jernih ya. Ini teriakan-teriakan luar biasa ya. Anies Baswedan dipastikan menang katanya, walaupun masih muncul ya hasilnya dari mana ya yang kemudian
hasil dari KPU-nya begitu kan. Tapi cukup menjadi perhatian sekali, banyak orang yang sudah mengatakan bahwa Prabowo akan kalah, Anies Baswedan akan menang. Katanya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.